Halo YouTube, pada video kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana caranya menggunakan green screen. Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FT Share. Pada video kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana caranya menggunakan green screen, atau bahasa teknisnya lebih dikenal dengan keying atau chroma key. Jadi apa sih yang namanya green screen? Secara dasar green screen itu adalah kain berwarna hijau, tapi kain ini bisa kita gunakan dalam proses parasi warna atau chroma key, jadi pengambilan chroma key khusus, di mana kita bisa memisahkan antara objek dan juga background di belakang kita. Dan nanti backgroundnya akan kita ganti dengan background lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Seperti video ini contohnya, di mana background yang ada di belakang kita ini sekarang adalah efek dari green screen atau istilah lainnya adalah chroma key. Namun selain warna yang kita gunakan ini, warna hijau stabilo, ada lagi warna-warna yang bisa kita gunakan dalam proses chroma keying. Contohnya adalah hijau botol atau hijau tua dan juga warna biru. Warna-warna ini juga bisa kita gunakan untuk chroma keying. Tapi di video kali ini kita akan fokus dengan satu warna dulu, yaitu hijau botol yang sekarang kita gunakan. Tapi kalau kalian nonton video ini pas kita udah bikin perbandingan antara kain green screen yang mana yang paling bagus, kalian bisa cek videonya di link atas ini. Oke, cukup untuk penjelasannya. Sekarang kita langsung masuk ke step-step penggunaan efek green screen ini. Sebelum kita masuk ke proses pengeditan, kita juga perlu memperhatikan 3 poin penting, di mana ketiga poin penting ini bisa mempermudah kita dalam proses pengeditan nanti, atau bahkan ketiga poin ini bisa mempersulit kita dalam proses penggunaan green screen. Untuk step pertama, tentunya kita harus menyiapkan kain green screen-nya terlebih dahulu. Di video kali ini kita pakai kain green screen berbahan spunbond yang kita dapetin dengan harga 10 ribuan aja. Di sini kita mendapatkan kain dengan 10 ribuan itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 1,6 meter. Tentunya kain spunbond ini tetap bisa memberikan efek green screen yang maksimal. Untuk kalian yang tertarik dengan kain green screen ini, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah sini. Untuk poin yang pertama adalah settingan kamera. Kita di sini menggunakan settingan frame rate yang paling tinggi untuk kamera kita, yaitu 60 frame per second. Jika kalian bisa menggunakan frame rate yang lebih tinggi lagi di kamera kalian, itu lebih bagus, karena semakin tinggi frame rate yang bisa dicapai, maka hasil cropping yang bisa kita dapatkan dari efek green screen ini akan semakin halus. Selain itu juga kita bisa menambahkan depth of field dengan cara menambah jarak antar objek dan juga background. Atau kita juga bisa menambahkan bukaan diafragma di kamera kita. Hal ini bertujuan agar warna kain lebih merata dan juga menyamarkan noda yang terdapat di kain atau lipatan-lipatan yang terdapat di kain seperti ini. Di samping itu juga dengan menambahkan bukaan diafragma, kita bisa mengurangi noise yang terdapat pada video kita. Untuk poin selanjutnya adalah settingan lighting. Untuk settingan lighting ini sebenarnya nggak terlalu rumit. Yang penting kita harus memisahkan antara cahaya untuk objek dan juga background kita. Kita juga di sini hanya menggunakan satu buah lighting di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini jendela. Jadi kita memanfaatkan cahaya dari luar. Yang paling penting jangan sampai ada bayangan kita yang mengenai background. Untuk kalian yang punya gear lighting lebih banyak, kalian bisa menggunakan 3 buah lighting dari sebelah kanan depan atau sebelah kiri depan sebagai kicker light dan 2 untuk memberikan cahaya di background kita ini. Oke, setelah ketiga poin tersebut terpenuhi, sekarang kita langsung masuk ke proses editing. Untuk langkah pertama, seperti biasa, kita buka dulu aplikasinya, aplikasi Adobe Premiere. Sebenarnya untuk green screen ini kita bisa mengeditnya di Premiere dan juga di After Effects. Tapi di video kali ini kita akan khususkan untuk Premiere. Kita pilih New Project, lalu kita ketikkan nama projectnya simulasi green screen.
Kalian bisa isikan dengan apa aja, terserah kalian, bebas. Lalu untuk location-nya kita sesuaikan juga. Kita pilih OK dan OK lagi. Selanjutnya kita masukkan background dan juga footage yang akan kita berikan efek ultra key atau efek green screen. Kita drag ke dalam, ke bagian projectnya. Begitu juga dengan backgroundnya, kita drag juga ke dalam. Kita di sini udah menyiapkan background foto kamar. Oke, kita seleksi footage kita dan kita sesuaikan in dan out-nya. Kita berikan in dan kita cari out-nya. Oke, cukup segitu. Lalu kita klik kiri di bagian gambar dan drag ke bagian sequence atau ke bagian timeline. Setelah itu kita geser bagian video ke V2 karena di bagian V1 akan kita isikan dengan background. Kita geserkan backgroundnya ke V1. Lalu kita masuk ke tab effect. Kalau di kalian nggak ada tab effect yang muncul, kalian bisa pilih window lalu pilih effect dan juga effect control. Fungsinya untuk men-setting efek dari ultra key-nya. Sekarang kita panggil efeknya ultra key di bagian search atas di tab effect ini. Kita drag efeknya ke bagian V2 atau ke footage kita. Lalu kita masuk ke effect control dan kita seleksi warna dari background ini. Oke. Di sini efek background telah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan cropping. Kita pilih opacity, efek opacity, dan kita drag sesuai kebutuhan kita. Jangan sampai objek di tengah ini ikut terpotong. Lalu kita tes. Nah, di sini kita bisa lihat kalau tangan dari objek terpotong. Kita perbesar lagi area untuk objeknya. Ini kita perbesar juga sedikit. Lalu setelah aktif efek green screen dan juga kita telah selesai melakukan cropping, sekarang kita setting efek dari ultra key-nya. Kita masuk matte generation, kita isikan pedestalnya. Kalian bisa isi dari 10 sampai ke 30. Kalau sampai 30 noise dari efek green screen belum hilang, berarti ada masalah di bagian lighting yang kalian gunakan. Ini kita rasa udah cukup bersih. Selanjutnya kita masuk matte clean up. Kita isikan choke-nya. Jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar, efek dari bagian choke ini bisa membuat gambar di bagian bawah sini ada artefak dan juga objek kita terlihat lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat efek dari choke-nya. Kita cukup isikan dengan 10, begitu juga dengan bagian softens. Kita isi dengan 10. Ini juga hampir sama seperti choke, fungsinya untuk menekan objek, tapi dengan bagian pinggir yang lebih halus. Kita isikan 10 aja. Kita tes. Halo YouTube, pada video kali ini kita akan sharing tutorial. Nah, untuk bagian background, jika backgroundnya terlalu kecil seperti ini, kalian bisa klik kanan di bagian timeline lalu pilih scale to frame size. Jika masih kurang, kalian bisa tingkatkan bagian scale-nya di effect control. Nah, kayak gitu. Di sini objek kita terlihat terlalu besar dibandingkan dengan background. Kita bisa kurangi size dari objek kita di bagian scale. Pastikan kita menseleksi footage kita sebelum melakukan scaling. Kita posisikan sedikit ke bawah. Oke. Dan kita tes. Halo YouTube, pada video kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana caranya menggunakan green screen. Kita rasa cukup. Tapi objeknya kita akan bikin sedikit lebih berwarna putih dengan cara color correction di efek ultra key. Kita tingkatkan, kita up sedikit bagian luminance-nya. 110. Pada video kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana di sini masih ada sedikit artefak di bagian bawah. Kita bisa menguranginya dengan
menggeser sedikit lagi objeknya ke bawah. Kita isi 70. Oke. Tutorial bagaimana caranya menggunakan green screen. Kita rasa ini cukup untuk settingan lighting yang seadanya tadi. Kita rasa ini udah cukup maksimal. Selanjutnya kita masuk ke bagian rendering. Untuk rendering kita bisa tekan keyboard, control, dan juga M. Atau kalian bisa pilih file dan export media dan sesuaikan posisinya di output name, location penyimpanannya. Kita pilih hasil green screen, tadi kita udah bikin, tapi audionya nggak terekam karena ada kesalahan di bagian Adobe Audition kita. Kita save, yes aja. Untuk formatnya pastikan H264, lalu presetnya Match Source atau YouTube. Kita pilih export. Oke, yes. Dan rendering telah selesai. Sekarang kita cek hasil dari renderingnya. Halo YouTube, pada video kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana caranya menggunakan green screen. Oke, efek untuk pemanggilan Ultra Key di green screen telah selesai. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Nah, itu dia tutorial yang bisa kita berikan mengenai efek green screen di software Adobe Premiere yang bisa kita berikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua jika video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kita dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas dan video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.